Jawab salamnya kurang semangat, udah pada ngantuk bu. Belum ya? Masih segar ya? Ulang sekali lagi deh. Mudah-mudahan yang jawab salam utangnya dilunasin semua sama Allah. Yang aminnya kenceng kayaknya utangnya banyakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid wa taraham wa tahannan wa tafaddal wa takarram wa tajammal ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maghbun, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul wafiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap para alim ulama, para asatidah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua RT 07 Bapak Hadi, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa memberikan panjang umur dalam sehat walafiat. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selaku Ketua Keamanan RW 057 Bapak Cecep, ada? Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Dan juga segenap pengurus RT 7, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dawis, apa Dawisnya? Dasawisma yang tidak saya cintai karena bininya orang. Sama-sama juga kita muliakan segenap warga RT 07 dan para seksi olahraga RT 07 yang mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat, serta Allah berkahkan kehidupannya dan Allah kabul hajatnya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, wabil khusus Fadilatul Mukarram Ustadz Zainal, Ustadz Ulin Nuha, Ustadz Mahruz, Ustadz Nanang, Ustadz Trianto. Mudah-mudahan para asatid kita senantiasa juga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah kabul segala hajat ya dunia akhirat, amin ya rabbal. Dan salam ta'zim, salam hormat saya kepada segenap para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan perkumpulan kita di malam hari ini menjadikan sebab dan wasilah Allah taala mengangkat segala penyakit zahir kita. Allah Ta'ala bersihkan segala penyakit batin kita. Allah Ta'ala berikan kita kesehatan afiat. Allah Ta'ala lancarkan rezeki kita. Allah Ta'ala berkahkan kehidupan kita. Allah jadikan rumah tangga kita semua yang hadir. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Dan kita yakini berkat perkumpulan kita di malam hari ini, mudah-mudahan yang belum sampai ke tanah suci Mekah Madinah untuk ibadah umrah, ibadah haji, ziarah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Berkat perkumpulan semacam ini mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke tanah suci Mekah Madinah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lanjut Bu. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita berkumpul di dalam acara yang baik. Di dalam kebiasaan yang baik. Maka mudah-mudahan kebiasaan ini senantiasa kita jaga setiap tahunnya. Karena ada satu ungkapan, manusia akan menjadi musuh terhadap kebiasaannya. Apa Bu? Manusia akan menjadi musuh terhadap kebiasaannya. Kita punya suatu kebiasaan. Mungkin bagi bapak-bapak punya kebiasaan kalau habis makan merokok. Betul nggak nih? Semuanya hampir perokok semua. Alhamdulillah saya nggak ngerokok. Alhamdulillah. Mungkin kebanyakan kita kalau habis makan ngerokok. Coba mulai ini malam nih, kita pulang besok pagi habis makan sarapan nggak ngerokok. Kira-kira enak apa enggak? Wah nggak enak. Mulut ada yang bilang rasanya begini begitu segala macam. Sebenarnya kalau dia nggak ngerokok biasa aja. Sebenarnya kalau dia nggak ngerokok biasa aja. Apa yang menjadi musuh dalam dirinya dia? Kebiasaannya kalau habis makan dia ngerokok. Ibu-ibu punya kebiasaan apa contohnya? Masak. Sehari nggak masak rasanya ada yang nggak enak. Misalnya contoh, setiap hari demen masak, doyan masak. Itu hari kecapean belanja beli lauk mateng, pasti tuh lauk mateng dikata-katain, wah kurang anu. Yang masakannya dia doang yang paling enak begitu. Pasti dikata-katain tuh warung tuh. Kurang mecin, kurang anu lah. Karena apa? Karena kebiasaannya dia masak. Maka alhamdulillah kita punya kebiasaan yang baik semacam ini. Makanya mudah-mudahan tahun demi tahun kita senantiasa untuk lebih mensyiarkan lagi daripada kegiatan ini. Mudah-mudahan juga mendatangkan keberkahan untuk kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kenapa? Manusia akan menjadi musuh terhadap kebiasaannya. Ini sebelum kita masuk tema ini, saya tadi sampai sini temanya keren banget ini. Bersatu dalam perbedaan. Biasanya kalau udah beda nggak mau bersatu. Biasanya kalau udah mau beda nggak mau bersatu. Saling musuh-musuhan. Cuman ini tema luar biasa. Sebelum kita masuk ke tema ini, saya ingin masih membahas manusia akan menjadi musuh terhadap kebiasaannya. Suatu hari ada seorang ulama di Jakarta namanya Habib Ali Kuitang. Kalau kita orang Jakarta, ada mungkin ya banyak orang Jakarta nih yang tinggal di sini. Beliau suatu hari pengen pergi dari mana? Dari Kuitang ke Jakarta Selatan. Saat itu belum ada Maxim, belum ada Grab, apalagi adanya Bajaj, Bemo, gitu dah tuh. Waktu itu beliau pengen pergi dari Kuitang ke Jakarta Selatan naik Delman. Akhirnya beliau nanya berapa harga Delman dari Kuitang ke Jakarta Selatan. Waktu itu 10 perak. Kalau sekarang berapa duit dah? 50.000 mungkin lebih. Nah, keliling Monas bentaran aja udah 50.000 tuh. Kalau di MGT Bekasi situ aja bentaran 20.000 gitu. Ini dari Kuitang ke Jakarta Selatan. Waktu itu 10 perak. Kata Habib Ali Habsyi Kuitang dia bilang apa? Kalau begitu aneh tambahin 5 perak. Jadi berapa? 15 perak. Ini kusir girang. Biasanya orang kalau mau naik Delman saya nawar. Ini ditambahin. Yang tadinya 10 jadi 15 perak. Cuman kata Habib Ali Habsyi enggak begitu. Sama saya kasih satu syarat. Apa syaratnya? Selama bapak bawa ini Delman, bawa ini kuda, nggak boleh begini. Selama bawa itu kuda nggak boleh. Apa bahasa marinya tuh? Ngecek. Apa ngecek ya? Selama bawa Delman nggak boleh. Kan biasa kalau kita naik kuda tuh pasti ngecek tuh tukang Delman yang kusir tuh. Selama bapak bawa Delman nggak boleh ngecek. Tahu udah bahasa mari apa nih? Bahasa Jejalen. Sama ya? Sama.
Akhirnya dilakuin namanya itu kusir. Jalan tuh dari Kuitang, belum sampai Jakarta Selatan, dia nggak kuat. Dia ngomong sama Habib Ali Kuitang, "Wahai Habib, nggak apa-apa, antum nggak nambahin 5 perak, bayar 10 perak aja. Yang penting saya bisa. Yang penting saya bisa ngecak. Karena kenapa? Kebiasaannya dia kalau dia bawa kuda, bawa itu diaman, ngecak. Makanya manusia akan menjadi musuh terhadap kebiasaannya. Maka berusahalah kita ketika kita punya kebiasaan yang baik, kita tinggalkan atau kita tidak bergabung di perkumpulan yang baik tersebut, hati kita rada galau gitu, rada sumpek, agak gelisah, karena kita nggak berkumpul atau tidak melaksanakan perkara-perkara yang baik daripada kebiasaan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sama-sama hadir dalam acara kemerdekaan negeri kita yang sudah 80 tahun. Ini acara kita semua yang hadir, nggak ada yang sedih. Kita semua yang hadir pada girang semua. Ada yang sedih nih hadir? Nggak ada. Kita semua hadir malam hari ini girang semua. Nggak ada yang sedih. Mudah-mudahan kegembiraan kita mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ulama mengatakan al-farah yanqasimu ila salasati aqsamin. Kegembiraan itu terbagi menjadi 3. Jadi enggak semua gembira, enggak semua bahagia, enggak semua senang itu mendatangkan keberkahan, tidak. Sehingga kata ulama al-farah yanqasimu ila salasati aqsam. Kegembiraan terbagi menjadi 3. Apa tuh yang pertama? Yang pertama kata ulama ada al-farah yuskhitullah. Kegembiraan yang mengundang murkanya Allah. Apa kegembiraan yang mengundang murkanya Allah? Kata ulama al-farah bil muharram. Segala kegembiraan yang di dalamnya ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak gak orang ngadain malam 17-an dangdutan? Bayang gak orang malam 17-an ngadain malam 17-an minum-minum khamar? Banyak. Mereka sama gembira seperti kita. Akan tapi kegembiraan mereka mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi segala kegembiraan yang di dalamnya ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di dalamnya ada perzinahan, di dalamnya ada minum-minuman keras, di dalamnya ada judi, di dalamnya ada apa lagi? Laki perempuan bermaksiat, maka kegembiraan tersebut mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kegembiraan yang pertama. Ada kegembiraan yang kedua, apa namanya? Al-farahul mubah. Kegembiraan yang namanya hukumnya mubah. Karena pada hakikatnya gembira itu enggak wajib dan juga enggak haram. Setiap kita boleh gembira. Bapak-bapak kawin lagi girang, boleh apa enggak? Boleh. Enggak ada yang melarang. Ibu-ibu punya banda baru, punya kulkas baru girang, boleh apa enggak? Paling tetangga yang panas. Betul enggak, Bu? Suami beli mobil baru girang, enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Karena apa? Al-farahul mubah. Kegembiraan hukumnya mubah. Enggak dilarang dan juga tidak diperintahkan. Akan tetapi perkara yang mubah ini, kegembiraan yang mubah ini bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila di dalamnya kita pasang niat. Apabila di dalamnya kita pasang niat. Gimana contohnya? Kita hadir acara malam hari ini, dapat snack, ada apa itu? Ada risol. Ada apa lagi? Lemper. Ada apa lagi? Dadar gulung. Kita girang dapat tuh snack. Ketika kita makan itu lemper, kita niatkan, ya Allah saya makan ini lemper biar saya kuat ibadah, maka kegembiraan kita atas makan lemper tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Itu girang sama lemper tuh dapat pahala. Apalagi terpulang dapat nasi kebuli misalnya. Ada, Bu? Ya, kelanti dong pada nih. Tahu kelanti ya? Apa kelanti? Ya pulang-pulang lapar tuh. Makanya ada orang sering hadir maulid di mana-mana.
Biasanya bapak-bapak hadir maulid di mana-mana, pulang habis dari maulid, bininya malam dibangunin suruh masak nasi. Apa bikinin Indomie? Ditanya sama bininya, emang tadi maulid kagak makan? Kata lakinya, enggak, maulid air gitu. Maulid air kagak dapat makan. Kegembiraan kita yang mubah bisa bernilai pahala apabila kegembiraan tersebut di dalamnya kita masukin nih niat. Kita hadir maulid girang, dapat makanan girang, kita makan itu makanan. Ya Allah, saya makan ini makanan. Mudah-mudahan saya bisa bangun tahajud. Saya bisa bangun untuk salat subuh, maka makan yang kita makan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kegembiraan yang kedua. Lanjut, Bu. Ada kegembiraan yang ketiga. Apa kegembiraan yang ketiga? Al-farah yurdullah. Al-farahul murdi. Kegembiraan yang mendapatkan ridhonya Allah. Kegembiraan yang mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Kegembiraan yang semacam apa? Kegembiraan kita semacam malam hari ini. Kita ini malam girang memperingati hari kemerdekaan. Ini kegembiraan kita baca maulid. Kegembiraan kita salawat sama Nabi. Ini adalah kegembiraan yang mengundang rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah taala telah memberikan kemenangan untuk negeri kita. Malam hari ini malam ke-80 atas merdekanya negeri kita. Patut kita bersyukur atas rahmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada negeri kita. Maka kita berharap mudah-mudahan negeri kita Allah jadikan negeri baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil, masyarakat yang makmur, sejahtera, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga kita patut bersyukur kepada siapa? Kepada para pahlawan yang telah berjuang memperjuangkan kita punya negeri dengan jiwa raganya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan apapun yang mereka miliki untuk merdekanya negeri kita. Maka patut kita bersyukur, berterima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan negeri kita. Mudah-mudahan para pahlawan kita senantiasa Allah angkat derajatnya, Allah terangkan kuburannya, dan Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, senangnya kita atas kemerdekaan patut kita niatkan agar apa? Tujuan dari kemerdekaan ini untuk kita saling bersatu. Sebagaimana tema di malam hari ini, bersatu dalam perbedaan. Karena kenapa? Biasanya kalau orang udah berbeda pendapat, udah berbeda pilihan, jarang ada yang mau bersatu. Bahkan kadang kita suami sama istri beda pilihan warna cat aja bisa berantem. Betul apa enggak? Ibu-ibu mau kondangan nanya pengen tas yang warna coklat apa yang hitam. Kata lakinya yang hitam aja, kata ibu gue maunya yang coklat. Tadi dia nanya, giran dikasih tahu pengennya pakai warna coklat. Perkara begitu aja kadang berantem. Betul apa? Itu di rumah tangga, apalagi di kampung kita, di wilayah kita. Terkadang kita ada perbedaan partai aja kita berantem. Kadang perbedaan pilihan kita berantem. Maka berkat acara ini mudah-mudahan kita yang berbeda pendapat, berbeda pilihan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, untuk menjadi 10 enggak harus 5 tambah 5. Untuk menjadi 10 enggak harus 5 tambah 5. 7 tambah 3 10. 6 tambah 4 10. Berapa lagi? 9 tambah 1 10. Enggak harus 5 tambah 5, harus 10. Makanya adanya perbedaan itu mendatangkan rahmat dari Allah. Makanya kadang kita suka sedih hanya karena perbedaan pilihan pada berantem. Hanya perbedaan enggak mau kunut pada berantem. Yang kunut ngomong ono ahli neraka, yang enggak kunut bilang itu ahli neraka, pada berantem.
Cuman kita lihat ulama